Kita teruskan. Hadis nomor 290. Ya. Inna Allah Ta'ala. Setunya Allah Ta'ala yaqulu iku dawuh sapa Allah. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Aina iku endi al mutahabbuna utawi wong-wong kang seneng li jalali krana keagunganku. Al yauma ing dalem dina iki yaiku dina kiamat. Udilluhum aweh aupan sapa ingsun hum ing al mutahabbun fi dilli ing dalem aupanku ing dalem naunganku. Yauma la dilla ing dalem dinane la dilla ora ana aupan illa dilli kejaba aupanku. Rawahu ngrawataken hadis sapa muslimun sapa Imam Muslim an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya nanti dari kiamat Allah itu akan bertanya, mana sih orang-orang yang saling mencintai karena Allah? Karena aku maksudnya, karena keagunganku. Jadi ada orang cinta itu kan macam-macam. Ada orang cinta itu karena nafsu. Nah, dia misalkan lihat cewek kemudian pengen dinikahi karena nafsu. Nah, itu berarti bukan karena Allah. Nah, ya toh? Anda kemudian misalkan Anda cinta sama bos Anda karena orangnya pemurah, banyak duitnya, Anda gampang ditraktir. Nah, itu bukan karena Allah berarti. Kan gitu. Kemudian ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah, meskipun kadang-kadang tidak bertemu. Contoh semacam ini. Anda mesti sering dengar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al Hasan Al Basri atau sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kita tidak pernah ketemu sama mereka, tapi kita cinta pada mereka. Nah, cinta kepada mereka ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak ada karena urusan dunia, ya toh? Jadi misalkan ada ngaji sama seseorang, niatnya karena ingin dapat ilmu, nah, kemudian senang sama gurunya, nah itu namanya cinta karena Allah. Demikian pula apa namanya, misalkan ada seorang guru ngajar sama muridnya, kemudian dia senang sama muridnya, maka selama cintanya kepada muridnya itu karena Allah, insya Allah termasuk dalam hadis ini, bukan karena ingin cari apa namanya pengikut follower, bukan karena ingin mencari apa namanya harta dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ikut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, apabila ada seorang guru itu mengharapkan dihormati sama muridnya, wah itu keliru. Berarti sudah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Nah, karena itu kalau misalkan nanti ada murid saya manggil langsung nama saya Jangkar, tidak pakai Pak atau apa, ya tidak apa-apa. Nah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita tidak butuh penghormatan. Ya. Tapi kalau dalam hati saya kok ini murid kok kurang ajar banget, manggil saya kok enggak Pak, langsung Jangkar. Ya, itu berarti dalam hati saya masih ada namanya pengen dihormati. Itu tidak boleh sebetulnya. Nah, cuma kebalikannya, seorang murid itu wajib menghormati gurunya. Nah, itu loh. Ada di dalam agama Islam tuh guru tidak boleh mengpamrih apa-apa pada muridnya, tapi murid harus menghormati sama gurunya. Jadi seimbang semacam itu. Jadi kalau kita bisa semacam itu berarti kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan cinta karena mendapatkan apa namanya mencari dunia. Karena itu kemarin ada murid saya datang, Pak, kenapa YouTube-nya tidak dipromosikan semacam itu? Saya itu bikin YouTube untuk murid saya kok. Nah, karena itu tidak pernah tak bikin status WA, tidak pernah tak upload di Facebook atau yang lainnya. Kenapa? Ya kalau butuh saya pengen ngaji ya silakan dia sendiri. Nah gitu kan. Kita tidak butuh subscribe yang banyak. Nah, kalau ada yang banyak ya alhamdulillah rezeki. Nggak ada tidak masalah. Nah, gitu kan. Paham ya? Nah, jadi kita bikin video memang karena pengen kita belajar, muridnya bisa ngaji. Itu rencana sama semacam itu. Karena itu tidak pernah tak bikin status di Facebook atau di WA dan lainnya. Itu loh. Jadi saya tidak mengharapkan banyak follower, subscribe yang mengharapkan. Yang mengharapkan murid-murid saya yang ada itu bisa ngaji, saya bisa belajar ketika bikin video itu tadi. Karena kalau mau bikin video mas harus belajar mas. Nah, belajar. Kalau saya tidak bikin video, tidak belajar. Saya tidak ngajar ngaji, tidak belajar. Contoh lah dari tahun baru kemarin tuh, saya mau belajar mas. Saya mau belajar, mau
Nah, nanti jangan-jangan teman-teman apa murid saya mau ngaji, dilarang sama istri saya. Ah, mas, masa tahun baru kok ngaji? Kalah lah sama istri saya. Wah, repot ya. Punya istri kadang-kadang tuh repot. Kalah saya sama istrinya. Akhirnya tidak belajar. Dan untung Mas Ulu gak WA. Wah, kita teruskan. Nah. Jadi mudah-mudahan kita yang ngaji di sini memang betul-betul ngaji karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pingin dapat apa namanya nama baik, bukan karena pingin dapat apa ya pokoknya urusan dunia ya insya Allah kalau kita bisa memurnikan hati itu insya Allah nanti akan dikumpulkan dalam Allah dalam kelompok orang-orang yang cinta akhirnya dapat naungan ketika di padang mahsyar tadi kan itu insya Allah kalau kita memang bisa saling cinta ya. Nah, apa cirinya? Cirinya orang cinta karena Allah itu saling mengingatkan. Kalau saya keliru, Anda ingatkan. Jangan keliru, tak ingatkan. Dibetulkan. Nah, jadi kalau menerima pembetulan semacam itu berarti apa namanya ikhlas karena Allah cintanya. Kan itu, bukan karena yang lainnya. Kan itu. Nah, kita teruskan. Mana tadi ini? Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih. Sebetulnya dalam hadis lain tuh ada 7 kelompok. Tidak hanya ini loh mas. Ada 7 kelompok orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ini orang yang saling cinta karena Allah. Yang kedua orang yang menyembunyikan sodakohnya sehingga orang lain tidak tahu. Suami istrinya pun tidak tahu, anaknya tidak tahu. Itu termasuk dapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang ketiga imam yang adil, pemimpin yang adil. Itu dapat naungan dari Allah. Yang keempat, itu adalah orang yang ketika malam hari dia menangis karena Allah SWT. Di sholat malam, baca Quran, sendirian, nangis. Bukan di masjid bareng-bareng sholat jamaah nangis, nggak semacam itu. Nangisnya itu sendirian. Karena memang betul-betul karena Allah SWT. Yang kelima, itu adalah apa namanya orang yang diajak maksiat sama wanita atau laki-laki yang bukan muhrim tapi dia tidak mau. Jadi ada 7